Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apa. Senang sekali pagi hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir menyapa Anda kembali di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Kali ini bersama rekan-rekan kita dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Latif Mar'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali ya pagi ini kita bisa menyapa pemirsa langsung. Tentunya nanti akan membagikan informasi terkini tentang ini ya, KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Nah, untuk pemirsa sebagai informasi, ini ada Mbak Mar'atun Istiqomah ini sebagai manajer KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera untuk cabang Gemolong Sragen. Kemudian ada Mas Imam Abdul Latif ini sebagai manajer MAL dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kalau Mbak Mar'ah ini berkantornya berarti di Gemolong. Kalau Mas Imam di Semanggi, begitu ya. Baik, sampai pukul 10 nanti kita akan hadir ya bersama rekan-rekan kita ini. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung, Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik. Terlebih dahulu ke Mbak Mar'atun Istiqomah, saya panggilnya apa nih enaknya? Mbak Isti aja. Mbak Isti ya, bukan Mbak Mar'ah. Baik Mbak Isti, tentang perkembangan KSPPS di cabang Gemolong gitu ya. Dan untuk saat ini kegiatannya juga apa saja, silahkan disampaikan ke pemirsa. Terima kasih Mbak Ida. Alhamdulillah cabang KSPPS di Gemolong sudah lumayan lama ya berdirinya. Sejak tahun berapa? Kalau untuk di Gemolong sendiri sejak tahun 2010 sudah mulai operasional. Kemudian kantor juga sempat banyak pindah ya, dan sekarang sudah menetap di timur RSUD Gemolong Pangapunten. Di tempat sendiri sekarang? Alhamdulillah sudah di tempat sendiri. Semakin berkembang ya. Kemudian karyawan yang dulunya sedikit alhamdulillah sekarang sudah banyak sudah banyak bertambahnya. Kemudian pelayanannya juga semakin meluas. Kalau mungkin dulu yang jemput bola itu jarang karena keterbatasan karyawan. Alhamdulillah sekarang sudah menjangkau berbagai wilayah di Gemolong khususnya. Baik, itu indikator memang kemajuan dari KSPPS begitu ya. Dari tempatnya, kedua dari jumlah karyawannya, layanannya pun semakin meluas gitu. Terus apalagi nih? Kebetulan di sini karena kita bergerak di bidang tanwil, jadi kalau untuk di Gemolong sendiri kita ada produk-produk tertentu yang kita tawarkan ke masyarakat. Ada simpanan, kemudian juga ada pembiayaan, kemudian juga ada mal mungkin ya, kalau mal tapi nanti dari Mas Imam. Jadi kalau di kita itu simpanan itu ada berbagai macam simpanan juga. Ada simpanan mudorobah, kemudian ada simpanan wadiah, ada simpanan hari raya, kemudian simpanan haji, ada juga simpanan kurban. Mbak Ida. Baik. Ada 5 ya untuk jenis untuk simpanannya. Baik. Kemudian kalau untuk pembiayaannya seperti apa ini? Kalau pembiayaan itu memang kita ada berbagai kebutuhan Jadi kalau untuk pembiayaan akad yang kita pakai itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya untuk pembelian kita pakainya murabahah, kemudian ada juga nanti yang kita pakai akad IMBT, kemudian akad ijaroh juga. Jadi tergantung pembiayaan yang kita biayai itu kegunaannya untuk apa. Baik. Ya, jadi ada macam-macam ya ini jenisnya, tinggal memilih saja. Pastinya kalau mungkin pemirsa datang ke KSPPS dan mungkin belum ada gambaran nanti mau ambil yang mana, nanti dijelaskan oleh petugas tentu saja ya kalau di sana ya. Baik, mungkin selain kegiatan simpanan dan pembiayaan, nah tadi kan juga disinggung
ada jemput bola begitu ya. Ini maksudnya apa? Bola apa nih? Kalau sistem jemput bola kalau di perkoperasian biasanya kita itu istilahnya ada yang mau anggota, ada yang mau ambil simpanan atau mungkin mau menabung, itu bisa kita ambil ke rumahnya mungkin atau mungkin ke tempat usahanya. Jadi kita memfasilitasi anggota untuk duduk manis di rumah saja, kita bisa langsung ke tempat beliau. Kalau misalnya membutuhkan barangkali Mbak saya mau ambil tabungan tapi kok mungkin cuacanya panas atau mungkin hujan atau mungkin terkendala dengan transportasi, insya Allah dari pihak KSPPS Dirgantara Cabang Gemolong siap melayani untuk jemput bola itu tadi. Oh begitu ya. Jadi mau nabung bisa diambil oleh petugas, mau mengambil tabungannya pun bisa diantar. Insya Allah bisa. Begitu ya. Jadi seperti itu apa syarat-syaratnya apa saja ketika misalnya kita punya usaha kemudian petugas mau datang itu loh. Kalau untuk syaratnya yang jelas jadi anggota tabungan gitu ya. Jadi anggota tabungan. Kalau untuk yang lainnya paling untuk area Gemolong itu insya Allah tanpa syarat dan ketentuan. Setiap hari kecuali hari Sabtu Minggu insya Allah kita bisa ambil. Oh gitu. Untuk jamnya? Untuk jamnya itu jam operasional kita itu kalau untuk di lapangan jam 9 sampai jam 3 untuk operasional di lapangan. Tapi kalau untuk area di luar Gemolong, kita biasanya konfirmasi terlebih dahulu Mbak Ida. Jadi misalnya di area Sumberlawang atau mungkin Kacangan, itu jadi beliau atau anggota tersendiri WA teng pihak kita, nanti baru kita kondisikan waktunya karena memang untuk saat ini yang terdekat yang kita layani terlebih dahulu. Kalau untuk yang jauh mungkin bisa kita jadwalkan, jadi atau mungkin hari itu juga kita harus ke tempat beliau yang mungkin di Kacangan atau di Sumberlawang, insya Allah bisa, cuman kita kondisikan dulu jamnya. Ini kalau untuk cabang Gemolong ini melayaninya ini paling jauh di mana selama ini? Paling jauh mungkin menurut saya itu di Klego. Di Klego kalau Gemolong sendiri itu paling jauh. Klego itu Boyolali? Iya, di Klego, Boyolali, kemudian di Kemusu, itu juga area kita juga, itu paling jauh. Untuk saat ini yang jemput bola itu di area Klego sama Kemusu itu tadi. Itu melompat sedikit sudah Grobogan ya kalau Kemusu. Yang ler, nah ini Kemusunya kan ngilen ngaler ya. Ya, baik. Semakin berkembang, semakin banyak juga nasabahnya. Begitu tiap per tahunnya begitu juga pasti bertambah ya. Ya alhamdulillah ada. Jadi memang kan kalau di karyawan Dirgantara sendiri itu kan sudah ada target istilahnya untuk penambahan anggota. Jadi insya Allah setiap tahun pasti ada penambahan anggota. Baik ya. Itu ya sekilas tentang program-program yang sudah dilaksanakan oleh KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera Cabang Gemolong Sragen ya. Baik, kita beralih ke Mas Imam. Ini selaku manajer MAL KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Nah, ini untuk saat ini program apa saja yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Ida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu pemirsa MTA TV dan pendengar radio MTA FM Persada FM yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, terkhusus saya di sini selaku dari MAL dari divisi MAL atau sosial, berkesempatan menyapa pemirsa semuanya. Kami sampaikan kembali mengenai beberapa program yang ada di divisi MAL KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, di mana secara garis besarnya program yang dilaksanakan di divisi MAL itu ada 3 Jadi dari program penghimpunan, jadi penghimpunan zakat, infak, sedekah dan juga wakaf uang. Kemudian setelah dihimpun itu nanti kami kelola ataupun kami buat istilahnya pembagian atau rencana program seperti itu, dan juga yang terakhir adalah penyaluran di sini. Kalau di divisi MAL itu merujuk pada
kegiatan sosial itu ada dua, yakni pendistribusian dan juga pendayagunaan. Untuk pendistribusian di sini maksudnya adalah program-program yang itu berupa santunan, jadi sifatnya memang konsumtif guys, jadi konsumtif, dan juga pendayagunaan. Nah, ini pendayagunaan ini yang sifatnya lebih ke produktif, jadi pemberdayaan seperti itu. Nah, untuk program-program secara detail ataupun merinci pada program pelaksanaan itu ada beberapa program. Kemarin kami sudah sampaikan itu ada 5 pilar nggih. Ada program nanti ekonomi, kemudian ada nanti kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Nah, dari 5 pilar program ini ada rincian lagi nanti program yang bentuknya memang program yang dilaksanakan itu ada berapa, yang diantaranya yang rutinan itu ada program berbagi berbagi sembako, beras dan sembako maksudnya. Jadi kami berbagi ke kurang lebih setiap bulannya insya Allah 20 penerima manfaat. Dan juga ada program-program bulanan juga yang insya Allah ini memang sebetulnya agenda rutin kan. Jadi ada agenda rutin bulan itu ada cukur gratis, cukur rambut gratis. Yang ini kami laksanakan selama ini bertepatan dengan kegiatan atau agenda donor darah yang dilaksanakan di cabang atau perwakilan Yayasan Majelis Tahfidz Al-Quran. Jadi memang sifatnya juga kita sinergi, jadi memang saling istilahnya kerjasama di situ. Jadi antara KSPPS Dirgantara Divisi Mal bersama dengan panitia atau pengurus donor darah atau cabang setempat. Kemudian ada juga program-program yang sifatnya bulanan, misalkan di bagian kesehatan itu kami ada bantuan yang berwujud untuk bantuan oksigen, jadi pengisian oksigen rutin, dan juga ada cover BPJS bagi yang kurang mampu yang ini tidak di cover oleh program pemerintah itu. Kemudian ada juga kemarin tuh sudah terlaksana itu di layar bagi pemirsa TV atau YouTube, itu ada juga program yang sifatnya ini insidental ya. Jadi kemarin ada di sekitar kita itu kan beberapa daerah itu kan kekurangan air, mungkin sampai saat ini mungkin masih ada sebagian ya, karena memang hujannya belum mungkin. Jadi ini ada program penyaluran bantuan air bersih kemarin, alhamdulillah ya atas kontribusi dari Bapak Ibu anggota maupun non anggota, Bapak Ibu donatur sekalian, alhamdulillah kemarin dari Baitul Mal Dirgantara itu menyalurkan sejumlah air. Kami sampaikan kemarin ada 6 titik desa, kemudian itu terletak di 4 kecamatan. Untuk jumlah tangkinya alhamdulillah kemarin sebanyak 17 tangki air, kurang lebih 122.000 liter air bersih, dan untuk penerima manfaatnya kurang lebih 1.580 kakak. Ini untuk periode kemarin kami laksanakan di bulan Agustus sampai November. Kemudian juga tadi cukur gratis. Untuk program cukur gratis sendiri kemarin terakhir alhamdulillah kami laksanakan di cabang Argoyoso 2 baru Selasa kemarin. Dan sebelumnya juga ada program cek kesehatan cukur rambut gratis dan cek kesehatan di cabang Colomadu 1. Nah, itu juga sebenarnya program sinergi kolaborasi dari Divisi Mal, kemudian juga bekerja sama dengan tentunya pengurus cabang ataupun koordinator donor darah, dan juga kami bekerja sama dengan ini Mbak, petugas cukur ataupun tukang cukur nggih. Jadi kami memang bekerja sama, karena bukan kami yang mengerjakan sendiri dari Mal ya, karena juga nggak ahli kan. Jadi kami kerjasama. Ya, insya Allah ini sebenarnya menjadi anggota bulanan atau rutin, karena di Yayasan Majelis Tahfidz Al-Quran sendiri insya Allah dari cabang-cabang itu hampir setiap bulan perwakilan itu ada kegiatan donor. Nah, ini sebetulnya agenda bulanan yang insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin berusaha untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan begitu. Dan juga tadi kalau berhubungan dengan kolaborasi dengan teman-teman di cabang, khususnya di cabang Gemolong juga
alhamdulillah selama ini ya, insya Allah sudah berjalan baik ya, cukup baik. Jadi kerjasama dari tadi teman-teman di Tamwil dan juga di MAL itu alhamdulillah, khususnya dari MAL di pusat dan juga cabang di Gemolong alhamdulillah terjalin cukup baik. Ada beberapa agenda yang sudah berjalan ya, seperti tadi penyalahan air di mana itu Mbak, Juwangi ya. Juwangi itu juga kerjasama dengan teman-teman di Gemolong. Kemudian yang dulu pernah terlaksana di bulan Ramadan itu juga ada, selain paket sembako itu juga ada kita program membahagiakan anak yatim. Jadi diajak belanja baju lebaran dan kemudian buka bersama dan ya, sedikit santunan seperti itu. Jadi itu kolaborasi dengan teman-teman di Sabang Molong. Mungkin sebagai pembuka itu Mbak Ida. Baik, ya, banyak sekali kegiatannya dan ini memang benar-benar program yang langsung menyasar ke masyarakat begitu ya. Termasuk ini tadi yang terakhir program untuk anak yatim ini dibelanjakan itu memang sangat menyenangkan ya Mbak Isti ya. Belanja baju lebaran ya. Baik. Jadi apa namanya, kalau yang MAL ya, untuk MAL ini tadi misalnya ada cukur gratis gitu ya. Saya penasaran ini sebetulnya kalau untuk cabang-cabang yang ingin berkolaborasi dalam kegiatan ini mungkin syaratnya apa, kemudian mungkin yang perlu disiapkan oleh penyelenggara itu apa? Untuk program cukur rambut gratis selama ini memang yang berjalan itu ada dua cara. Jadi maksudnya alur itu ada dua. Yang pertama memang dari cabang, jadi pengurus cabang itu menghubungi, mengirimkan semacam surat permohonan, dari surat permohonan untuk dilaksanakan kegiatan cukur gratis itu, atau dari koordinator donor darah di perwakilan khususnya itu menghubungi dari nomor admin di MAL. Jadi memang via WA guys, jadi hanya sebatas menghubungi. Kemudian ketika memang waktu yang memang itu ada agenda donor darah itu kami istilahnya sempat longgar, artinya tidak ada kegiatan lain gitu, insya Allah nanti bisa diagendakan. Nah untuk apa tadi yang perlu disiapkan gitu, yang perlu disiapkan selama ini nggih, biasanya nggih kaca yang untuk itu, itu dari pihak penyelenggara ya. Biasanya kami minta tolong terlebih dahulu ke pihak pengurus cabang ataupun panitia. Andai kata misalkan nggak ada, ataupun kami insya Allah juga sudah menyiapkan jadi membawa untuk jaga-jaga seperti itu. Kemudian juga meja, yang tentunya meja, kursi, barangkali colokan listrik. Mungkin ya itu ya. Jadi untuk peralatan cukur kan sebenarnya kan kalau nanti alatnya yang bawa kan dari tukang cukurnya ya, tadi, termasuk yang kainnya itu ya. Ya, jadi cuma menyiapkan meja, kursi dan juga kaca tadi. Seperti itu. Dan itu dari penyelenggara tidak perlu mungkin mengeluarkan dana karena tadi mengundang. Tidak perlu. Gitu ya. Baik. Insya Allah semua dana ataupun semua untuk akomodasi program cukur gratis insya Allah dari MAL sendiri. Baik. Jadi menyiapkan tempat lah. Kalau untuk tukang cukurnya sendiri ini pasti dari warga atau juga menggandeng dari masyarakat umum? Selama ini yang sudah berjalan kami menggandeng warga sih Mbak. Jadi memang kami selama ini sudah punya istilahnya apa nggih? Ya channel apa? Istilahnya sudah kerjasama rutin ya. Jadi ada grup sendiri mungkin ya, grup tukang cukur. Kalau selama ini kan Mbak. Jadi kalau di agenda cabang itu kan biasanya dua nggih. Jadi dua juga dari teman warga. Tapi kemarin pas momen donor darah di MTA Pusat itu kan itu kami istilahnya menyediakan 4 tukang cukur. Itu juga alhamdulillah dari warga semua. Jadi, dari warga semua yang ya. juga sudah insya Allah sudah ahlinya, sudah terbiasa terjun di kegiatan majelis juga alhamdulillah. Seperti itu. Kalau untuk yang cukur itu apakah dia harus sudah pasti diambil darahnya atau mungkin yang tidak lolos pun juga boleh biasanya? Untuk cukur tidak harus yang donor ya Mbak. Jadi memang kan ya tadi memang kondisi kadang tertolak seperti itu ya boleh saja cukur. Ataupun tidak donor hanya cukur ya boleh saja. Ataupun barangkali
dari masyarakat di luar warga MTA mengetahui informasi ataupun dekat dengan majelis mengetahui informasi, insya Allah itu untuk umum seperti itu, jadi supaya untuk umum. Jadi untuk warga umum pun juga boleh memanfaatkan yang layanan cukur gratis ini, karena untuk donornya sendiri juga untuk umum ya, tidak hanya untuk warga dan masyarakat. Baik, nah ini jadi informasi yang menarik ini untuk pemirsa ya. Mungkin selama ini sudah sering melihat begitu ya layanan dari KSPPS, baik tadi ada cukur ataupun berbagai programnya begitu. Jadi memang ini untuk masyarakat umum juga terbuka begitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua, kita jeda dulu. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa, kembali di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kita masih membahas ya tentang berbagai program, terutama ini KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera yang ada di cabang Gemolong Sragen, dan juga kegiatan dari MAL ya, dari MAL KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Baik, kembali ke Mbak Isti ya. Kalau untuk tadi program-program simpanan dan juga pembiayaan. Kalau untuk simpanan ini tadi setidaknya ada 5 ya, mudorobah, wadiah, hari raya, haji, dan kurban begitu ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sekilas ini kegunaannya untuk apa saja. Oke, kalau untuk simpanan sendiri memang kita ada berbagai produk ya Mbak Ida. Mungkin tadi sudah dibacakan salah satunya tadi ada simpanan mudorobah Kalau simpanan mudorobah itu biasanya rekan-rekan anggota itu yang ngersakne simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu dan juga ada bagi hasilnya. Nah itu biasanya kita pakai untuk yang simpanan mudorobah itu tadi. Kemudian tadi ada juga wadiah, simpanan wadiah itu kebanyakan anggota ada yang saya mau nitip nih, tapi tidak ingin untuk bagi hasilnya, tidak ada bagi hasilnya. Jadi memang itu titipan ya. Jadi memang biasanya ada yang hanya menitipkan uang saja, tapi tidak menginginkan bagi hasilnya dan tidak ada istilahnya potongan apapun, itu memang dari wadiah itu tadi. Memang kalau untuk yang simpanan mudorobah tadi ada potongan, tapi potongannya itu berupa zakat zakat. Kemudian ada biaya administrasi Rp500. Itu diambilkan juga dari bagi hasil seperti itu. Kemudian kalau tadi ada simpanan hari raya simpanan hari raya itu biasanya ada yang menginginkan uang pas hari raya tapi kok tidak bisa memanajemen nah itu kita bikin simpanan hari raya untuk yang bisa ditabung mungkin barangkali setiap hari atau mungkin setiap seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, itu untuk nantinya dipergunakan di hari raya. Biasanya kan kalau hari raya banyak Mbak kebutuhan-kebutuhan yang ini kan para ibu-ibu biasanya itu banyak yang mau beli baju baru mungkin, kemudian perlengkapan barang pokok yang kebetulan mungkin kalau pas hari raya itu banyak yang naik. Nah itu bisa dipersiapkan untuk ditabung per hari atau mungkin per minggu dan per bulan itu tadi, tapi memang bisanya diambil ketika mendekati hari raya seperti itu Mbak Ida. Keuntungannya untuk nasabah apa nih? Mungkin ada tadi bagi hasil atau ada potongan apa? Kalau untuk bagi hasil hampir sama juga dengan simpanan yang mudorobah tadi. Hanya saja pengambilannya. Jadi sistem pengambilannya kalau yang mudorobah tadi kan bisa diambil kapanpun. Kalau untuk yang simpanan hari raya hanya bisa diambil ketika pas hari raya saja. Menjelang hari raya. Iya, menjelang hari raya itu hanya bisa diambil ketika saat itu. Baik. Ini mungkin sama juga dengan haji juga seperti itu. Simpanan haji, kemudian simpanan kurban. Simpanan kurban juga sama. Kita layanan yang kita berikan itu istilahnya tabungan harian juga bisa, tapi fungsinya untuk simpanan kurban untuk berkurban Jadi kalau misalnya ada anggota yang menginginkan berkurban tapi tidak bisa secara mendadak ngasih uang segini itu bisa dimanajemen dengan simpanan kurban ini tadi dan itu pun juga bisa kalau misalnya mau ngersakne hewan kurban
berkorbannya itu dari Dirgantara melalui mal tadi juga bisa. Jadi memang kita biasanya tawarkan ke anggota juga mau berkorban sendiri atau mungkin melalui Dirgantara juga bisa. Atau itu kalau untuk yang simpanan kurban tadi. Baik. Juga ada yang pembiayaan. Ini bisa juga disampaikan sekilas. Sekilas nggih. Kalau pembiayaan itu tergantung kegunaan itu tadi nggih Mbak Ida. Ada pembiayaan murabahah ya. Itu untuk biasanya untuk pembelian nggih. Jadi terkadang banyak anggota yang menginginkan pembelian motor, sepeda motor. Memang untuk anggota sendiri tidak bisa nggih beli dikasih uang kemudian beli sendiri, ngoten tidak bisa. Jadi memang kalau di kita itu kita yang belikan, kemudian kita menjualnya lagi kepada anggota. Jadi sudah jelas nggih untuk akadnya jual beli. Itu untuk pembelian biasanya sepeda motor, nggih apapun nggih yang bisa kita jual belikan itu insya Allah bisa kita layani. Kalau yang sudah banyak nggih di Gemolong itu kebanyakan barang-barang elektronik seperti kulkas, TV. Kemudian TV, nggih, mesin cuci, kemudian sepeda motor dan berbagai macam barang-barang, insya Allah bisa juga kita layani. Kalau yang unik itu kemarin itu salah satunya mesin diesel kompresor. Jadi memang baru sekali itu kita melayani yang kayak gitu. Sama alat pertanian kayak gitu. Jadi memang kalau biasanya nggih banyak yang spring bed dan lain-lain, tapi yang ini kok memang kebutuhannya kan nggih sesuai dari anggota nggih. Jadi nggih tetap kita layani nggih dimanapun nggih coba kita cari seperti itu. Berarti itu yang beli, yang datang ke toko memilih itu berarti dari pihak KSPS-nya. Tergantung. Kalau misalnya beliau menginginkan, pokoknya saya menginginkan barang yang spekulasinya seperti ini, itu bisa kita carikan. Tapi terkadang ada anggota yang boleh nggak Mbak saya memilih sendiri barangnya, ke sana lihat dulu. Nanti kalau sudah cocok, monggo pihak dari Dirgantara bisa membelikannya untuk kita. Jadi kalau misalnya mau memilih sendiri ke tokonya, misal sepeda motor atau mungkin mesin cuci dan kulkas, bisa memilih sendiri. Nanti kalau sudah cocok Mbak saya cocok dengan yang ini, nanti kita yang membayarkan. Baik. Jadi yang dari KSPPS langsung membayar ke tokonya itu ya, bukan memberikan uang ke nasabah begitu. Betul. Jadi memang kita yang harus membayarkan ke tokonya, anggota hanya mendapatkan barangnya saja. Itu nanti karena kaitannya dengan akadnya itu tadi ya. Akad yang kita pakai adalah akad murabahah itu tadi. Baik, kalau yang ijaroh ini seperti apa nih? Ijaroh itu nggih tergantung kebutuhan juga nggih. Kalau misalnya biasanya anggota memang suruh membayarkan ke biaya sekolah misalnya nggih. Biaya sekolah atau mungkin untuk pendaftaran putranya di salah satu sekolahan misalnya nggih. Jadi memang kita biasa pakai ijaroh ataupun kalau di tempat kita ada dua nggih, IMBT juga, jadi tergantung nanti keperluannya apa. Nanti kalau misalnya ijaroh itu berarti kita mendapatkan istilahnya fee nggih dari pembayaran yang kita sampaikan ke sekolahan itu tadi. Baik, itu untuk program simpanan dan juga pembiayaan ya, Mbak Estia. Baik, kemudian kembali ke Mas Imam, ini mungkin tadi sudah disampaikan juga ya program-program yang dilaksanakan, baik juga kolaborasi juga dengan cabang Gemolong begitu. Nah, mungkin apa nih program yang belum tadi disampaikan? Ini katanya dengan bantuan untuk Palestina ya. Terima kasih. Untuk program yang selama ini sudah berjalan ataupun masih berjalan, ini adalah program peduli Palestina. Jadi memang di Baitul Mal itu kan kami istilahnya sebagai lembaga yang secara regulasi ataupun legalitas itu kami menginduk pada LAS ataupun lembaga amil zakat nasional ya. Jadi kami juga ikut berpartisipasi dalam program penghimpunan dana peduli Palestina. Nah, kemarin alhamdulillah dari Dirgantara sendiri juga sudah menyalurkan di tahap pertama. Nah, ini masih dibuka juga di tahap kedua yang insya Allah nanti dibuka sampai 31 Desember atau akhir tahun ini. Jadi bagi pemirsa barangkali yang
ada keinginan untuk menyalurkan kembali donasi atau kepedulian untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Baitul Mal juga, Baitul Mal Dirgantara insya Allah masih menerima. Ya, seperti itu. Baik, jadi kerjasamanya dengan Lembaga Amil Zakat Nasional. Yang LAS ini juga tentunya sudah ada kerjasama sendiri dengan yang nanti menerima di sana, begitu ya? Selama ini insya Allah sudah ada kerjasama, jadi nanti penyaluran untuk penyaluran dari Dirgantara kemudian melalui tadi LAS tadi dan juga nanti insya Allah sampai ke saudara-saudara Palestina nanti insya Allah sudah ada istilahnya skema sendiri-sendiri, jadi bisa nanti bersama-sama dengan pemerintah ataupun juga dari Indonesia Humanitarian Aid itu Alliance, mohon maaf Alliance, jadi memang ada kerjasama dari ataupun mitra-mitra relawan di Palestina juga bisa. Jadi untuk donasi Peduli Palestina ini di Baitul Mal Dirgantara insya Allah masih dibuka untuk kesempatan dari Bapak Ibu pemirsa, donatur kebaikan untuk menyalurkan donasinya di Dirgantara. Dan juga di Baitul Mal sendiri Mbak Ida, selama ini kami untuk tadi program penghimpunan, dari penghimpunan di Dirgantara di Baitul Mal itu ada program yang namanya Kenceleng Sedekah yang selama ini memang baru kami mulai ya. Jadi Kenceleng Sedekah itu wujudnya kalau Bapak Ibu pemirsa tahu celengan itu soalnya gambarnya kaleng. Itu kami juga ada program penghimpunan ZIS seperti itu atau zakat infak sedekah seperti itu. Jadi nanti untuk teknisnya ketika Bapak Ibu pemirsa ataupun pendengar berminat untuk ikut dalam program Kenceleng Sedekah, jadi ada program namanya 3S, jadi sedekah 1000 sehari, itu nanti bisa menghubungi kami di nomor admin. Sebentar saya cek dulu nanti takut salah. Untuk nomor admin di Baitul Mal Dirgantara itu di 0813 8115 2284. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang menghendaki ikut program penghimpunan Kenceleng Sedekah ini nanti bisa menghubungi kami, insya Allah nanti kencelengnya kami antar ke tempat Bapak Ibu. Dan untuk teknis pengambilannya selama ini memang berkala ya, jadi ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ini nanti tergantung dari tingkat istilahnya tingkat barangkali semangat dari kita masing-masing dalam mengisi. Kalau bisa cepat sebulan sekali udah penuh minta diambil, insya Allah kami siap mengambil ke rumah. Tadi juga kan di Tampil itu kan ada jemput bola, insya Allah di Baitul Mal atau di divisi Mal itu juga ada jemput bola atau jemput donasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang menghendaki menyalurkan zakat infak sedekah tetapi tidak bisa datang ke kantor atau tidak bisa transfer, itu insya Allah dari Mal insya Allah juga bisa siap mengusahakan untuk jemput bola mengambil ke tempat Bapak Ibu seperti itu. Baik, itu ya. Kalau yang rekening Peduli Palestinanya kemana nih? Untuk program Peduli Palestina Bapak Ibu yang menghendaki transfer nanti bisa ke rekening Bank Syariah Indonesia Jadi untuk nomornya di 4433339997 di rekening Bank Syariah Indonesia, nomornya 4433339997, nanti atas nama YMKU ULAS Dirgantara. Kemudian bagi Bapak Ibu pemirsa atau pendengar yang saat ini sudah menjadi anggota, jadi sudah menjadi anggota di KSPS Dirgantara, itu juga bisa langsung menyetorkan donasinya atau menyalurkan donasinya langsung ke kantor terdekat. Itu nanti bisa mengirimkan ataupun menyetorkan itu ke rekening nomornya itu 117010 benar nggak Pak? 117010100011. Itu yang apa itu? Jadi rekening Sutanto QQ Infak jadi 11701000011. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah jadi anggota kemudian ingin menyalurkan donasi, baik itu donasi Palestina ataupun zakat infak sedekah yang lain, itu bisa datang ke kantor
nanti bisa dikirim ke rekening tersebut. Jadi atas nama Sutarto QQ Infak. Baik, itu informasi rekening Peduli Palestina dan juga Kenceleng Sedekah ya tadi. Kalau untuk yang Kenceleng Sedekah ini apakah ada minimal mungkin nanti jemput bolanya itu berapa gitu? Untuk selama itu ini hitung ya mungkin ya karena di fleksibel ya. Pak. Jadi kami insya Allah berkomunikasi dengan para donatur ataupun tadi yang sudah istilahnya jadi donatur Kenceleng itu kami berkomunikasi. Jadi misalkan dalam waktu 2 bulan itu memang sudah bisa diambil, itu insya Allah kami agendakan. Ataupun tadi lebih cepat sebulan sekali itu sudah penuh dan menghindari diambil, itu insya Allah kami juga bisa mengagendakan ambil. Ataupun yang lebih santai mungkin lebih lama 3 bulan itu juga ada. Jadi tergantung masing-masing. Kadang istilahnya kemampuan ataupun semangat dalam mengisi kan juga beda-beda. Ada yang cepat, ada yang mungkin agak lama, yaitu nanti tergantung dari komunikasi yang sudah dijalin dengan donatur itu. Baik, ini ada pertanyaan nih untuk Mbak Isti dari Mbak Kimi yang ada di Karanganyar. Ini tanya beberapa gitu ya, untuk alamat-alamat KSPPS-nya ini cabang-cabangnya di mana saja. Kemudian untuk produk-produknya apa saja tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk buka rekening ini apakah harus sudah mengaji? Oke. Alamatnya dulu. Ya, Mbak Kimi, insya Allah kalau di cabang ya, cabang kita ada 3 di Solo, itu tepatnya di Jalan Kiai Mojo ya, Timur SMA MTA Surakarta. Kemudian untuk yang di Klaten itu ada di Pedan. Kemudian kalau yang di Gemolong sendiri itu ada di Distrikan Timur RSUD Gemolong. Itu kalau untuk cabang-cabangnya. Kemudian tadi untuk yang buka rekening apakah harus sudah warga ngaji? Kalau untuk buka rekening insya Allah tidak ya Mbak Ida ya. Tidak harus warga ngaji. Jadi memang kita kan untuk umum. Jadi siapapun insya Allah bisa buka rekening di KSPPS Dirgantara. Kalau misalnya itu tadi kebetulan belum ngaji dan ingin ikut serta menabung di KSPPS Dirgantara, insya Allah bisa. Karena memang kita itu kan dari yayasan juga ya, itu kan sudah ada berbagai bisnis ekonominya, termasuk salah satunya Dirgantara itu memang ditujukan untuk umum nggih, untuk umum, untuk masyarakat yang kiranya belum mengaji di MTA untuk ikut serta nabung dan pembiayaan di KSPPS Dirgantara. Baik. Kemudian sama tentang jemput bola, kalau tadi ambil mau menabung maupun mengambil tabungan, apakah juga ada minimalnya supaya bisa jemput bola tadi? Kalau untuk minimal sebenarnya tidak ada ya Mbak. Hanya saja memang tergantung jangkanya juga, jauh tidaknya. Itu biasanya kalau misalnya jauh itu konfirmasi terlebih dahulu dengan petugas kita untuk nantinya dikondisikan. Barangkali mungkin kalau di daerah Karanganyar itu kan memang ada yang mungkin dekat dengan Karanganyar nanti sakit kita kondisikan dengan karyawan kita yang rumahnya kebetulan di Karanganyar. Kemudian kalau misalnya di Sumber Lawang atau mungkin di Klego itu tadi kita kondisikan juga, biasanya yang area sana itu siapa, nanti kita kondisikan untuk ke sana. Yang penting konfirmasi terlebih dahulu. Kalau untuk nomor yang bisa dihubungi untuk mendapatkan layanan jemput bola tadi mungkin bisa di-spill satu saja nanti. Untuk sementara bisa ke nomor saya 082 221 286 783 ya. Baik, 082 221 286 783 ya. Ini nomornya Mbak Isti langsung. Jadi untuk pemirsa ataupun juga tadi Mbak Kimi yang ingin mendapatkan layanan jemput bola atau mungkin mau membuka rekening juga begitu ya. Jadi anggota di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kami tadi dari Karanganyar begitu ya. Mungkin nanti bisa diarahkan yang terdekat begitu ya. Baik, tidak terasa waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama.
Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Insya Terima Allah. kasih untuk kehadirannya di studio MTA TV. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, untuk Anda pendengar Radio Persada FM dan juga MTA FM, sampai di sini perjumpaan kita di program Ekobis Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk pemirsa dan pendengar semuanya. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.